Nah ini untuk digunakan untuk ukuran tanah sima atau tanah sengketa. Jadi pernah ada sengketa, ini mengindikasikan ada sengketa tanah. El-elan ukurannya biro, ukuran nur, ukuran saya bidana, datangkan kerajaan menggunakan tanpa haji, ketemu ukurannya, itu yang digunakan. Jadi sudah ada dan kepastian hukum itu sudah BPN-nya zaman dulu mungkin ini sudah ada. Jadi ini mencegah terjadinya bias pengukuran, penyelewengan ukuran. Artinya zaman dulu pun juga ada indikasi. Sing ngecat tombok. Nah, siapa yang ngecat tombok? Yang memberi warna cabai, warna daun itu mesti Tuhan atau mungkin di luar. Nah itu perlu dipuja, perlu disembah, disuwun supaya menjaga. Nah sehingga dalam pertanian ini kalau kita babar itu nanti lengkap sekali sistem pertanian Jawa Kuno itu lengkap. Tidak hanya tanahnya, tidak hanya sawahnya, tidak hanya petaninya, tidak hanya alatnya, tapi yang melindungi dari pertanian itu secara ideologi itu juga menjadi bagian dari sistem pertanian. Mungkin tidak hanya itu, mungkin dewa yang kaitannya dengan cuaca itu juga mungkin harus di HPI, disembah. Kalau tidak nanti kacau ya, loh. Sembah nggak disembah lupa udan misalnya, atau nggak udan, nanti kacau nanti. Jadi itu bagian dari sistem ideologi yang berhubungan dengan pertanian. Ini luar biasa sekali, yang salah satu yang menjadi ketertarikan dari banyak peneliti asing ke Indonesia itu. Nah, ada nama yang dikenal itu pacul dan ani-ani ini. Di ani-ani itu sudah dikenal sejak zaman dulu dengan pacul ya. Ya peralatan sudah lama digunakan dan juga dikenal di Asia Tenggara. Tapi kalau kita mencari artefaknya ini, saya belum menemukan bahwa itu. Mungkin kalau sudah umurnya 100 tahun sudah gerupok ya Mas ya. Pacul itu kalau kita tanam di bawah tanah, nanti berapa lama ya awetnya ya Bapak Ibu? Saya kurang tahu. Kayaknya nggak mungkin bertahan 1000 tahun ya, kayaknya ya. Soalnya kalau paculnya dari batu itu awet, tapi nggak ada pacul batu, belum ada kalau dalam konteks pacul yang sekarang logam pasti. Nah kemudian ada narasi tentang mengukur, sudah ada. Jadi ukuran itu pun ternyata penting. Coba Bapak Ibu menggali, nah, punya sawah atau pekarangan ukurannya geseh, apa yang terjadi? Pasti ya ada minimal tuh bundel ya Pak. Nah, orang kendel ya ramai ya, bacaan aja ya Pak. Ini menunjukkan bahwa ukuran itu sudah jangan dulu. Nah, jadi prasasti Dieng ini salah satu yang mencatat yang pertama menyebutkan adanya upaya untuk mengukur luasan sawah, yaitu dengan alat namanya atau standar namanya lamwit, tampah dan belah. Belah itu mungkin bilah mungkin alatnya. Nah ini semuanya bisa kita interpretasikan pada upaya untuk menentukan luasan lahan sawah, dan luasan ini akan selalu dicatat. Cuman nyatatnya mungkin nggak di buku Pak, ya mungkin di batu, mungkin ya kita nggak nemu ya batu, atau ada yang mengatakan lontar. Yes, apapun yang bisa dicatat jangan dulu ya, pokoknya kita belum menemukan, tapi ini dicatat karena dia adalah bukti. Kemudian lahan sawah ini diukur dan ditandai oleh atas perintah pejabat. Jadi kalau untuk sawah atau apa ini mungkin sudah ada pejabat atau pejabat kerajaan yang dia ngurusin itu. Sehingga mungkin ini jatah dari para petani ini sudah tahu kamu berapa luasannya, batasnya, dan itu ada. Dan dicatat dalam bentuk lontar atau juga prasasti. Nah, khusus sawah yang akan dijadikan sima, ini pengukuran dan pengelokasian akan dihadiri atau menghadirkan saksi dari desa tetangga. Jadi desa tetangga itu dihadirkan, yaitu ini sima. Mungkin kalau saya pribadi ya, mungkin ben rameri kok ora dipajeki gitu ya. Nah, kok dipajeki, aku kok ora bayar pajak. Bukan, ini sima. Makanya ketika menetapkan itu dikatakan dihadiri oleh tepi sering ini desa tetangga katanya. Nah, kemudian batas-batas lahan termasuk sawah biasanya masih menggunakan batas alam seperti sungai, pepohonan, bukit, gunung dan sebagainya. Batas alam ini memang ya batas yang yang boleh dikatakan gampang kita maknai. Tetapi untuk tanah yang sifatnya tanah sima kadang diberi batas menggunakan lingga patok Bapak Ibu. Sudah soal lingga ya, pasti. Tapi lingga patok beda dengan lingga yang perwujudan sila. Lingga patok itu lebih simpel, kecil biasanya.
Biasa dijumpai ditemukan di sawah-sawah. Kalau teman-teman BWK itu ada laporan temuan itu kalau kita lihat polos dan sebagainya, oh ini lingga patok. Kita menyebutnya biasanya lingga semu. Lingga semu karena dia bukan asli. Kalau asli itu dia representasi dari Siwa Mahadewa dengan lengkap dengan yoninya. Kalau lingga patok kadang-kadang tidak ada yoninya. Cuma penanda dari tanah suci, termasuk tanah Sima ini juga bisa dipakai untuk menandai itu. Nah, kemudian standar pengukuran atau tampahnya ada dua jenis, tampah biasa dan tampah haji atau tampah raja. Nah, tampah raja ini yang paling sakti ini, karena dia yang paling dirujuk. Ukurannya rojo itu nggak bisa diganggu gugat, dia keputusan yang mutlak. Nah, ini untuk digunakan untuk ukuran tanah Sima atau tanah sengketa. Jadi pernah ada sengketa, ini mengindikasikan ada sengketa tanah. Erelan ukurannya biro, ukuran mur, ukuran saya beda. Nah, didatangkan kerajaan menggunakan tampah haji, ketemu ukurannya, itu yang digunakan. Jadi sudah ada keadilan, kepastian hukum, itu sudah ada. BPN-nya zaman dulu mungkin ini sudah ada. Jadi ini mencegah terjadinya bias pengukuran, penyelewengan ukuran. Artinya zaman dulu pun juga ada indikasi wong itu ngelar tanah. Ini sudah dipikir ini moyang kita tuh luar biasa, saya renungkan. Kemudian ada prasasti Palapangan, hasil pengukuran ulang dengan menggunakan tambasi memperoleh ukuran sawah panjang 100 depasiwa dan lebarnya 30 depasiwa. Depasiwa ini satuan. Bingung toh? Berapa meter? Saya nggak bisa jawab. Ya, ini problem juga di arkeologi. Depasiwa lah, depannya siwa itu siapa? Kayak misalnya di Arca itu ada namanya Angula. Angula itu ukurannya kalau di kitab cuman dari ujung jari ini sampai ke sini Bapak Ibu. Nah, tapi ini jarinya siapa kan begitu? Coba kita tandingkan, jenengan dengan saya beda tuh Mas. Udah, makanya nggak ketemu. Makanya ada yang mencoba melarikan dipa, siwa atau angula itu ke sentimeter, itu saya tidak setuju. Karena itu ngukurnya beda satuannya. Kalau sentimeter kan pakai penggaris, satuannya kan sentimeter, metrik. Jadi kalau kita ngukur arca, sekarang kita nemu arca pakai meteran. Oh, tingginya arca 150 cm. Kemudian kita baca di dalam kitab, arca itu ukurannya sekian angula. Kemudian 150 itu kita bangla, itu salah. Karena zaman dulu nggak ada metrik, makanya gini. Nah, jadi ini satuan yang sangat unik, spesifik, yang tidak mudah kita konversikan ke satuan metrik. Jadi kita belum menemukan konversi. Ya kalau kita mau mengukur ya ukur aja pakai ukuran sekarang, itu malah aman. Oh, reco tangannya sekian senti, oh sawah itu sekian meter, itu malah aman. Karena menggunakan satuan metrik. Jadi jangan dikonversi dengan apa? Dengan mudah. Nah, ini data di Liangan. Liangan, situs Liangan menarik sekali. Saya kira sudah sampai tidak sana ya. Oh belum, nanti Bu Maria ya. Nanti kayaknya Mas Gundul itu sebagai lokal jeniusnya Temanggung. Nah, ini penelitian juga oleh Balai Arkeologi, tapi peneliti asing bergabung dengan mereka untuk melihat adanya temuan residual dari biji atau gabah yang ditemukan di situs Liangan yang terbakar, karena Liangan itu kan terkubur oleh aliran piroklastik dari Gunung Sindoro yang letusan kunonya itu terpendam sampai 9 meter dengan breksinya dan sebagainya. Ketika dieskavasi karena ditemukan oleh penambang, itu ada temuan ini dalam satu wadah keramik begitu, ada keramik Cina, di dalamnya ada residu ini. Nah, saat dititi ini jenis padinya nih. Nah, saya bukan ahli padi, cuma sampaikan aja. Yang saya paham ini ada keterangannya menarik yang ini. Ini domesticated. Ini artinya padi ini sudah dikembangbiakkan. Kalau yang lainnya kan ada padi liar. Padi liar itu yang padi tumbuh secara alamiah. Tapi ini keterangan dari ahli botani ini dia domesticated. Ini jumlahnya ada. Ini bentuk foto bijinya ini. Sehingga Liangan itu sekitarnya subsistensinya sudah mengenal sawah juga. Meskipun lokasi sawahnya sulit kita cari kalau di sekitar Liangan sekarang, karena isinya bako semua yaitu di sana. Tapi mungkin dia bisa dari luar Liangan. Ini terakhir catatan asing. Catatan asing dari Suma Oriental Tom Pierce. Dia satu rujukan bagi kami karena dia bisa melihat sendiri, mewawancari orang-orang yang masih melakukan itu di kurang lebih tahun 1511 sampai 1513. Yang nomor satu aja nih, beras. Beras ini pelabuhan penghasilan utamanya karena dia mendarat di Gresik. Kalau Tompir ini mendaratnya di Gresik. Jadi dia menceritakannya tahun itu dari sana, diekspor ke sampai luar. Dan dikatakan nilai di tahun 1515 itu beras ini masuk kategori murah. Berarti melimpah, begitu.
Kalau tidak melimpah ya ini sangat mahal, emas. Nah zaman dulu emas itu sudah sangat mahal sekali. Ini ada ternak, ada ikan asin, kayu jati, mahal-mahal. Ini catatan yang saya baca dari Suma Orientalnya Tom Pierce. Tom Pierce ini salah satu yang paling kita rujuk dalam narasi-narasi historiografi karena dia datang mencatat. Kemudian nama-nama kunonya juga. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangan kami dalam menyampaikan cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan.